Arkas, nyaman merencanakan, aman melaporkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan Arkas. Nah, jadi di video kali ini bakal kita bahas terkait dengan mengaktifkan kertas kerja di aplikasi Arkas. Nah, bagaimana caranya? Ya, video ini bakal agak sedikit panjang, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan melihat saya berbicara di sini ya, Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke, yang pertama silakan nanti Bapak Ibu membuka aplikasi Arkas yang sudah Bapak Ibu install ya. Jadi kita sudah bahas kemarin terkait dengan cara menginstal aplikasi Arkas, dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana melakukan aktivasi kertas kerja. Nah, jadi di sini ya, kertas kerja ada di bagian penganggaran. Nah, lebih tepatnya bahasa lainnya kertas kerja BOSP reguler ini adalah perencanaannya Bapak Ibu ya. Jadi perencanaan, artinya kertas kerja perencanaan. Nah, baiknya Bapak Ibu saya sarankan untuk mencatat di tempat yang lain ya, di kertas yang lain ataupun di buku yang lain terkait dengan perencanaannya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu menuangkan ke dalam aplikasi Arkas ini, ada baiknya Bapak Ibu mencatat ataupun bahasa lainnya itu coret-coret di tempat yang lain ya, ketika Bapak Ibu melakukan perencanaan ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan aktivasi kertas kerja, ada hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu yang pertama, pastikan bahwa Bapak Ibu ketika melakukan aktivasi kertas kerja itu harus connect internet, itu wajib ya, harus connect dengan internet. Kemudian pastikan bahwa Bapak Ibu itu sudah berada pada aplikasi yang terbaru dengan versi yang terbaru ya. Nah, setelah memastikan kedua hal tersebut, barulah Bapak Ibu melakukan yang namanya aktivasi kertas kerja di Arkas ya. Sekali lagi saya ulangi, pastikan bahwa Bapak Ibu ketika melakukan aktivasi kertas kerja itu sudah melakukan yang namanya koneksi internet dan sudah memastikan bahwa Bapak Ibu itu berada di versi yang terakhir daripada aplikasi Arkas. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan nanti klik aktivasi kertas kerja ya. Nah, jadi ini terkonek internet ya, dan dia akan mengambil data dari markasnya dinas ya. Nah, jadi makanya di sini diperlukan yang namanya koneksi internet ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah kebetulan nih karena di sini yang saya lakukan aktivasi kerja adalah PAUD dan kesetaraan. Jadi mereka cuman ada yang namanya kan nama Kepsek, nama bendahara. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu yang SD SMP itu sudah ada yang namanya email komite seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu isikan email komitenya, bukan nama komitenya ya. Nah, kemudian ya Bapak Ibu isikan nih nama bendahara, isikan nama kepala sekolah sesuai dengan aplikasi Dapodik, kemudian nama bendahara sesuai dengan aplikasi Dapodik juga. Bahkan nama kepala sekolah itu harus sama antara Dapodik dan bank. Kemudian nama bendahara juga harus sama antara Dapodik dengan bank ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagi yang bukan dia PNS itu NIP-nya opsional, harus diisi ya. Dan bagi bendahara yang punya NIP juga harus terisi juga seperti itu. Nah, kemudian untuk nama bendahara silakan dimasukkan di bagian ini. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman di sini, apakah pakai titel Pak Mun atau tidak? Ya, terserah kalian ya, terserah Bapak Ibu. Tapi lebih bagus itu memakai titel karena apa? Di sini berfungsi untuk tanda tangannya ya. Jadi nanti ketika kertas kerjanya sudah siap ya, di bagian pengadministrasian ya itu ada yang diminta namanya titel ya. Kalau tidak ada juga boleh, kalau ada lebih bagus ya, karena tempatnya untuk melakukan teken nanti ya. Nah, kemudian klik lanjutkan ya, klik lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu ya ada yang namanya nominal pagu ya. Nah, pagu itu nanti kita akan ngomong terkait dengan pagu. Nah, pagu itu adalah jatahnya Bapak Ibu ya menurut cut off BOSP di tahun sebelumnya ketika 31 Agustus 2023. Nah, karena kita bicara anggaran 2024,
maka itu cut off-nya di 2023 bulan Agustus kemarin, 31 Agustus. Nah, nantinya untuk anggaran 2025 itu berlaku di 31 Agustus 2024. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu setiap tahunnya. Jadi penarikan data siswa itu untuk perhitungan nominal pagu itu dihitung dari 31 Agustus. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah mengetahui berapa pagunya. 400 misalkan seperti ini. Nah, kemudian klik aktivasi kertas kerjanya. Nah, setelah kerja aktif, kertas kerja 2024 sudah aktif ya. Berdasarkan Juknis, Anda wajib menganggarkan minimal ya 50% ya. Jadi kita harus menganggarkan minimal 50% dari dana yang kita dapat di tahap pertama ini. Nah, kemudian kita klik isi kertas kerja. Nah, di sini Bapak Ibu ya, sesuai dengan Permendikbud 63 tahun 2022, itu kita dibagi menjadi 2 tahap terkait dengan pagu yang diberikan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti itu akan mendapatkan 2 tahapan. Nah, dari 23.400.000 ini itu akan dibagi 2. Contohnya seperti ini. 23.400 ya. Nah, itu akan dibagi 2. Nah, berarti per tahapnya nanti dia akan cair 11.700.000 ya Bapak Ibu. Nah, 11.700.000 itu akan cair per tahap. Nah, tahap pertama itu dimulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Itu yang dinamakan tahap pertama. Tahap kedua itu dinamakan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi dibagi ada 2 tahap ya. Maka per tahapnya seperti saya katakan tadi, dia nantinya akan dikirim oleh pusat ke rekening bosnya ataupun BOP-nya itu sebesar 11.700.000 per tahapnya ya. Dari Januari hingga Juni itu tahap pertama, dari Juli hingga Desember itu tahap kedua. Makanya di sini Bapak Ibu harus mengetahui ya kapan dan bulan berapa belanjanya Bapak Ibu. Misalkan di Januari apa yang harus Bapak Ibu butuhkan, Februari, Maret, April itu semuanya sesuai dengan keadaan pada tahun berjalan tersebut. Nah, misalkan seperti di Juni itu biasanya kita akan bagi rapor, kemudian cetak ijazah dan sebagainya ya. Kemudian di Mei mungkin nanti ada persiapan PPDB dan sebagainya ya. Kemudian nanti Juli tahap menerima siswa, itu semua itu harus sesuai dengan perencanaannya Bapak Ibu, apalagi terkait dengan anggaran ANBK-nya ya. ANBK-nya dimulai kapan ya, di Agustus atau September nantinya itu sesuai dengan anggaran. Makanya di sini Bapak Ibu memperhatikan juga terkait dengan belanjanya Bapak Ibu pada bulan-bulan tertentu. Nah, kemudian ketika melakukan penganggaran itu wajib seimbang Bapak Ibu. Tahap pertama sebesar 11.700.000 ya. Nanti tahap 2 juga seperti itu. Karena nanti ketika dikirim uang itu berdasarkan daripada setelah kita bagi 2 dari nominal pagu yang ada ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk cara menambah yang namanya perencanaan ya Bapak Ibu pada bulan-bulan tertentu, silakan nanti Bapak Ibu klik di bagian tambah kegiatan. Nah, di sini sering ditanya oleh teman-teman kepada saya, itu bagaimana Pak Mun terkait dengan bagaimana kita menambah guru yang belum ada di aplikasi Arkas, sementara sudah ada di dalam aplikasi Dapodik. Nah, jadi Bapak Ibu nanti klik di bagian perbarui data kegiatan ya, biar masuk datanya ke dalam aplikasi Arkasnya ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa panduan ya Bapak Ibu. Anda wajib menganggarkan minimal 50% dari dana tersedia di tahap pertama ya. Nah, jadi di tahap pertama kita nanti akan tersedia di 11.700.000. Nah, Bapak Ibu 50% dari 11.700 itu wajib Bapak Ibu anggarkan ya di bulan Januari dan Juni ya. Dan kemudian pastikan Anda telah membuat anggaran berdasarkan Juknis yang berlaku. Artinya ketika Bapak Ibu melakukan yang namanya penganggaran itu sesuai dengan Juknisnya Bapak Ibu. Itu kalau PAUD seperti apa, kesetaraan seperti apa, SD seperti apa, SMP seperti apa, kemudian SMA, SMK ya.
Dan kemudian Anda harus menghabiskan seluruh pagu anggaran untuk bisa mengajukan pengesahan. Nah, jadi dari sebesar 23 ini ataupun pagu yang ada di sini, Bapak Ibu harus membuat perencanaannya sampai habis ya. Nah, jadi jadi kita harus membuat rencana selama 1 tahun. Intinya seperti itu ya. Jadi kita harus membuat perencanaan itu selama 1 tahun dari Januari hingga Desember ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, silahkan nanti kita klik tambah kegiatan untuk menambah yang namanya kegiatan. Nah, di sini sebagai contoh saya akan menambah yang namanya honorarium. Nah, jadi ketika honorarium ya, honorarium. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya, silahkan mengutamakan yang wajib-wajib dulu. Misalkan Bapak Ibu susah sekali Pak Mun untuk melakukan perencanaan. Ingatlah apa yang menjadi kewajibannya Bapak Ibu, apa yang menjadi kewajibannya kepala sekolah. Nah, misalkan seperti honor guru, kemudian langganan wifi, internet, listrik, dan PDAM dan sebagainya. Nah, ingat hal-hal itu dulu ya. Nah, kemudian di sini sebagai contoh saya akan menganggarkan yang namanya honorarium ya. Nah, kita klik tambah kegiatan, selanjutnya kita klik di sini honor. Ya, jadi beda-beda jenjang, beda-beda kode kegiatannya. Nah, kemudian di sini pembayaran honor guru pendidik, kemudian kita pilih lagi di sini honor ya. Dan kita pilih namanya. Ada di sini ya. Di sini sudah ada namanya 1 2 3 4. Nah, kalau memang ada kekurangan di bagian nama honor ini ya Bapak Ibu, silakan nanti klik perbarui data kegiatan. Nah, jadi nama-nama guru yang terlihat tadi itu adalah database cut off saat Agustus kemarin. Jadi kalau ditanya kok nama guru ini masih ada, itu berdasarkan cut off Dapodik tahun kemarin ketika dilakukan perhitungan jumlah siswanya ya, itu nama-nama guru tersebut. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin update itu silahkan klik perbarui data kegiatan. Artinya database-nya itu ditarik dari sistem markas ya, kemudian dilimpahkan ke dalam aplikasi Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik lagi di sini ya, honor, kemudian nanti honor lagi, pembayaran honor. Kemudian nanti baru ada tampil data-data gurunya ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan data guru yang tidak masuk ke dalam aplikasi Arkas. Nah, jadi di sini ya Bapak Ibu, misalkan gajinya ini kita pilih nama gurunya siapa, kemudian kita pilih jumlah gajinya berapa, kemudian nanti kita awalnya kita mulai dari Januari, misalkan 400.000 1 bulan ya, 1 bulan. Ya. Nah, kemudian jangan tulis sini 1 orang ya. Jadinya nanti Bapak Ibu ketika rekap jadinya dia 12 orang ya. Tapi tulis di sini aja bulan ya. Nah, kemudian nantinya itu kita ketik lagi di Januari, di Februarinya ya, selama setahun. Nah, kalau Pak Mun misalkan saya mau gajinya dari Januari sampai Maret, boleh nggak dikasih sekalian misalkan Januari, Februari, Maret. Nah, caranya berarti Bapak Ibu buat dari di sini ya, kapan misalkan Bapak Ibu bayar, misalkan di Maretnya, maka di sini tulis aja Maret. Mana Maret ya? Nah, di sini nggak muncul lagi dia. Nah, ini dia. Kita hapus dulu Maret. Nah, sini ditulis 3 bulan. Nah, berarti di sini nanti di April sambung lagi ya, ataupun di Juninya di sini dibuat. Nah, jadi angka 3. Jadi per 3 bulan sekali. Nah, tapi kalau bayarnya itu per tahun, maka di sini dimulai dari Januari. Maka 1 bulan di sini, kita tinggal tulis 1 bulan di sini. Kemudian kita tulisnya di sini. Nah, untuk merubah satuan yang ada di Februari dan Maret, kita ubahnya dari awal bulan ya. Jadi misalkan di sini orang. Ya. Nah, jadi 1 orang. Nanti ketika Bapak Ibu rekap, ya, ketika ngeprint, misalkan ini saya tambah contoh ya. Nah, contoh saya tambah, kemudian klik review. Nanti di bagian cetak, ya. Nah, ketika Bapak Ibu cetak, jadinya di sini dia 12 orang jadinya. Nah, ini ketika Bapak Ibu ngeprint, ya. Nah, jadi satuannya di sini jadinya 12 orang. Nah, ini kayak gini, ya. Jadinya Jannati Bahti jadi 3 orang gitu ya. Jadi
bukan 3 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan lagi terkait dengan satuannya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengedit kembali ketika sudah menambah. Klik di bagian edit. Kemudian Bapak Ibu bisa merubahnya lagi ya. Nah, jadi di sini saya anjurkan untuk dibuat bulan saja ya. Nah, kemudian Maret, April, dan Desember. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk gaji guru ya ataupun tenaga kependidikan itu maksimalnya 50% dari pagu yang ada. Begitu bunyi jenisnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika tanda-tanda kuning ini tanda-tanda kuning apabila kita sudah menambah yang namanya perencanaan yang terbaru. Jadi dia akan berwarna kuning ya. Jadi dia akan ada notif kuningnya seperti ini. Berarti itu anggaran baru. Artinya dia baru ada penambahan ya. Jadi seperti itu terkait dengan yang warna kuning ini. Nah, kalau sudah dilihat itu tidak akan lagi ada notif kuningnya ya. Jadi seperti ya tanda seru lah ataupun perhatian ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin menambah ya kegiatan yang sama itu tidak lagi kemari, tidak lagi tambah kegiatan ya. Nah, jadi kita menambah sub kegiatan lagi. Itu yang namanya di bagian 3 titik ini kita klik sisipkan. Dia akan berurut. Jadi kita nggak harus klik lagi kegiatan karena berbeda di sini Bapak Ibu. Kalau klik tambah kegiatan, Bapak Ibu harus mulai menulis lagi kegiatannya apa, kemudian kode rekeningnya apa, kemudian baru uraian seperti apa. Nah, tapi kalau sisipkan itu adalah tindakan di mana kita menyisipkan kegiatan yang sama dan kode rekening yang sama ya. Nah, ini dia. Kalau kegiatannya sama, kode rekening yang sama, itu silakan menggunakan menu sisipkan. Nah, misalkan di sini kita akan tambah lagi nama gurunya ya. Nah, nama gurunya di sini. Kemudian tinggal kita masukkan nominalnya berapa, kemudian data gajinya itu berapa. Nah, kemudian klik masukkan anggaran. Nah, ini belum ada satuan, jadi tidak bisa. Nah, di sini bulan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian akan berubah jadi semuanya dan klik masukkan anggaran. Nah, jadi dia akan tanda kuning lagi ya. Nah, kemudian dibarengi dengan notif yang ada muncul di bagian ini. Nah, di sini Bapak Ibu ya, karena Arkas ini tidak ada menu simpannya, ini secara otomatis ketika Bapak Ibu connect dengan internet, dia akan tersimpan ke dalam data markasnya. Jadi Bapak Ibu usahakan ketika mengerjakan yang namanya Arkas itu online biar tersimpan database-nya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya silahkan nanti menganggarkan kembali semuanya terkait dengan aplikasi Arkas ini ya, sesuaikan dengan bulannya ya, sesuaikan dengan bulannya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau memang mengalami kesalahan ketika menginput ya. Nah, ini banyak sekali ketika Bapak Ibu menginput ya. Misalkan nih mau menginput di Maret ya misalkan, ataupun di Juni lah, atau ya di Juni lah misalkan ya, terkait dengan PPDB ya. Misalkan ada kesalahan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ini juga masukan kepada tim pengembang Arkas. Ya, ketika kami sobat Arkas ya, ketika kami operator Arkas mengklik di Juni, ini tolong kepada pihak pengembang untuk langsung di bagian ini berubah jadi Juni. Nah, jadi banyak sekali teman-teman yang terjebak. Dia ketika klik di Juni, kemudian dia harus milih lagi ke Juninya. Ya, ke Juninya di bagian ini. Nah, ini harusnya kalau kita udah klik di Juni, misalkan pilih bulan di Juni, harusnya waktu klik tambah kegiatan ini berubah ke Juni ya. Jadi banyak sekali yang klik simpan jadinya ke Januari rata-rata semua larinya. Nah, jadi ini masukan saya ya kepada tim pengembang. Nah, kemudian banyak sekali juga yang bertanya terkait di aktivasi Arkas. Itu Pak Mun, nama sekolah saya masih nama sekolah yang lama. Ya, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu cut off itu seperti apa namanya? Maka nama di Arkas juga seperti itu. Meskipun di aplikasi Dapodiknya itu sudah berubah nomenklatur namanya ya. Jadi diambil semua data kita itu sesuai dengan keadaan cut off 31 Agustus tahun berjalan. Ya, jadi seperti itu. Jadi ditunggu aja tahun depan ya ketika ditarik lagi data cut off-nya. Nah, jadi
apalagi ya terkait dengan aktivasi ini. Nah, menghapus kertas kerja. Nah, jadi bagi Bapak Ibu ya yang ingin misalkan ya menghapus kertas kerjanya, misalkan salah semua Pak Mun, saya ingin mulai dari awal Pak Mun, jangan ada lagi ini, tapi capek Pak Mun hapus dari Januari sampai Desember, itu nggak usah Pak Bapak Ibu ya. Jadi selama Bapak Ibu belum melakukan klik pengajuan pengesahan, Bapak Ibu bisa menghapus di sini ya. Ini ada tombol hapus di sini. Nah, ini dia yang seperti tong ini ya di samping print. Nah, jadi Bapak Ibu klik aja di sini, kemudian klik hapus. Nah, jadi Bapak Ibu kembali nanti mengaktifkan kertas kerjanya ya. Misalkan ada nama capsek yang salah ya, kemudian nama bendahara yang salah. Nah, kemudian klik di sini ya, aktifkan kertas kerjanya. Makanya di sini Bapak Ibu ketika melakukan input kertas kerja itu berdasarkan hasil coret-coretannya Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu masukkan ke dalam kertas kerja ini adalah memang perencanaan yang sudah matang, memang perencanaan yang sudah Bapak Ibu siapkan jauh-jauh hari. Jadi bukan hanya untuk menolkan yang namanya nominal yang ada di sini. Ya, jadi seperti itu. Bukan tujuannya menolkan nominal pagu yang ada di sini ya. Tapi benar adalah perencanaannya Bapak Ibu secara matang yang Bapak Ibu tuangkan ke dalam aplikasi Arkas ini. Nah, kemudian masukkan nama kepala sekolah yang sesuai dengan Dapodik dan Bank, kemudian nama bendahara yang sesuai dengan Dapodik dan Bank, kemudian pilih lanjutkan, kemudian nanti muncul lagi pagunya dan seperti biasa tadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu terkait dengan di bagian aktivasi kertas kerja ini. Nah, jadi Bapak Ibu bagi yang ingin melihat ya, mereview, nanti klik di bagian preview ya. Nah, preview ini berguna untuk melihat ya tahap pertama dan tahap kedua apakah sudah seimbang atau belum ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ya apakah tahap pertama dan tahap 2 sudah seimbang, misalkan nih sekilas ya. Nah, ini tahap pertama udah 4,48, di sini tahap 2 sudah 48. Jadi kita nanti dikirim tetap tahap pertama sekian ya, setelah bagi 2 dari pagu tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian nanti di tahap 2 juga sama. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika membuat anggaran ataupun membuat perencanaan di kertas kerja itu harus sama dengan duit yang akan Bapak Ibu terima ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini bisa juga Bapak Ibu untuk melihat di bagian cek cetak ya, misalkan nih tahunan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat kertas kerja secara tahunan. Kemudian nanti secara tahapan, tahap pertama itu apa-apa saja di sini di bagian ini ya, di bagian tahap ini. Kemudian nanti di bagian bulannya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat Januari apa saja perencanaan saya. Kemudian di Februari apa saja juga perencanaan saya sampai dengan Desember. Jadi apa saja perencanaan saya, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga melakukan yang namanya cetaknya. Jadi cetaknya di sini. Nah, di bagian print ini nanti silakan nanti Bapak Ibu cetak terkait dengan kertas kerjanya ya, bila membutuhkan terkait dengan administrasi LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya. Nah, sekedar masukan lagi terkait dengan teknis di sini, maunya ya tim pengembang ketika kita klik sisip uraian, karena kita sisip di bulan yang sama nih, misalkan Agustus ya, kita klik sisip. Nah, harusnya di sini terpilih Agustus terus ya. Nah, sini Agustus terus. Nah, kemudian baru kita bisa menambah di atas Agustus, misalkan September ya. Jadi kalau kita udah pilih sisip, harusnya di bulan ini langsung berubah di bulan tersebut. Jadi kita nggak harus lagi terjebak ke Januari, karena banyak teman-teman terjebak tuh langsung ke Januari ya, padahal klik sisip gitu. Nah, jadi masukannya itu aja sih. Nah, jadi Bapak Ibu ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Yang pertama terkait dengan kertas kerja, Bapak Ibu bisa klik tambah kegiatan di sini. Dari Januari sampai Desember, lihat bulannya ya. Tipnya lihat bulannya. Yang pertama berarti kita mikirnya honor guru langganan, baik itu langganan PDAM, air, listrik, ya wifi dan sebagainya, itu dianggarkan dulu. Nah, setelah itu baru hal-hal yang lainnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika menganggarkan itu pastikan kalau dia dalam satu bun, misalkan alat tulis ya, misalkan ini dia tetap dalam satu sub kegiatan. Nah, jadi nantinya dia ketika kita print ya, misalkan ini kita print dia dalam satu sub kegiatan. Nah, misalkan nih di bulan Agustus ya. Nah, ini
dia dalam satu kegiatan dan dalam satu kode rekening. Nah, jadi dalam satu bond. Jadi intinya kita menganggarkannya itu dalam satu bond. Jadi seperti itu, sisipkan. Nah, kemudian pastikan ketika Bapak Ibu membuat perencanaan itu pagunya dibelah dua ya. Misalkan nih 23 400 ya, 23 400 ya dibagi dengan 2 karena kita menerima 2 tahapan. Itu per tahapnya kita anggarkan 11.700.000. Maka dari Januari hingga Juni itu 11.700, kemudian Juli sampai Desember 11.700. Nah, kemudian perlu diperhatikan lagi ketika menganggarkan, pastikan Bapak Ibu antara tahap 1 dan tahap 2 itu seimbang. Nah, misalkan nih tahap 1 berapa gitu, kemudian tahap 2 nah harus seimbang, harus ada 11.700.000 di sini, ada 11.700.000 di sini ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, jika memang Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya perencanaan ya, memang nanti ada yang ingin dihapus, silakan nanti Bapak Ibu klik di bagian tanda titik 3 ini. Kemudian klik edit, kemudian Bapak Ibu hapus. Oh, misalkan mau dikurangi jumlahnya, silakan diklik di bagian peta ini, ataupun satuannya salah, ataupun bulannya mau dihilangkan. Nah, jadi Bapak Ibu ketika bulannya sudah berubah, misalkan Bapak Ibu menghapus Februari misalkan ya, misalkan menghapus Februari. Nah, ini ketika Bapak Ibu hapus Februari ya, maka setelah Januari itu langsung di Maret. Jadi tidak bisa Bapak Ibu menghapus Januarinya, karena kalau Bapak Ibu ingin menghapus Januari, maka bulan-bulan sebelumnya itu Bapak Ibu hapus ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ingin menghapus sebuah kegiatan, klik aja di bagian hapus semua ya, bukan semua perencanaan terhapus, tapi perencanaan yang Bapak Ibu klik di tanda titik 3 ini ya. Nah, misalkan nih hapus semua, maka itu akan terhapus semua ya. Tapi untuk kegiatan ini bukan seluruh kegiatan yang sudah kita anggarkan dari Januari sampai Desember, bukan ya. Tapi hanya untuk sebaris ini aja. Nanti kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik ajukan pengesahan, dan ketika ajukan pengesahan ini wajib online ya Bapak Ibu. Nah, misalkan kita ajukan pengesahan ya, kita ajukan pengesahan, klik ajukan pengesahan, kemudian di sini ada notif nih, ajukan pengesahan kertas kerja. Kertas kerja Anda akan dikirim ke dinas setempat ya, dan diperiksa kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian klik ajukan pengesahan. Nah, setelah diajukan, dikirim, kertas kerja tidak dapat diedit. Nah, kalau disetujui, itu kertas kerjanya tidak bisa lagi diedit ya, tapi hanya ada nanti pergeseran dan perubahan. Nah, kemudian langsung kita klik ajukan pengesahan. Nah, maaf ya, kertas kerja Anda belum memenuhi syarat. Karena apa? Karena kita belum menganggarkan 50% ya dari anggaran yang ada. Nah, kalau di atas 50% baru kita bisa mengajukan klik pengesahan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini tidak bisa dilakukan yang namanya pengesahan. Karena apa? Karena anggaran kita itu belum ada 50%. Nah, di mana lihatnya Pak Mun? Nah, ini dia ya, lihatnya ada di bagian ini nih, di bagian review. Bapak Ibu lihat di bagian grafik proporsi. Nah, ini dia grafiknya, berapa persen yang sudah Bapak Ibu anggarkan. Nah, ini dia progresnya ya. Di sini Bapak Ibu belanja honor ya, maksimalnya itu 50%, ini sudah ada 41%. Jadi masih di bawah 50%. Nah, kemudian belanja lainnya itu masih sekian persen. Nah, jadi jumlah keseluruhan ini belum pun mencapai 50%. Nah, jadi persen-persen terkait dengan jenis proporsi yang ada bisa Bapak Ibu lihat di bagian lihat grafik proporsi ya. Nah, jadi di sini di halaman ini Anda bisa melihat secara keseluruhan detail anggaran yang telah Anda susun. Kemudian Anda bisa melihat ringkasan kertas kerja berdasarkan tahun dan tahap. Kemudian jika ada data yang ingin diganti, silakan edit di halaman menyusun di halaman tadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu berapa persen honorarium, barang, jasa, pemeliharaan, semua bisa Bapak Ibu lihat persentasenya di bagian ini. Nah, jadi tambahan lagi ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan kertas kerja ya, apabila dia dalam 1 bulan, itu silakan Bapak Ibu gunakan yang namanya sisip ya. Jadi sisip di bagian ini ya.
Nah, ini ada kegiatan kita itu pembelian habis pakai untuk keperluan rumah tangga, artinya untuk keperluan sekolah. Karena di PAUD itu ada dua, Bapak Ibu. Ada dua yang namanya alat tulis, ya. Yang pertama alat tulis yang digunakan oleh siswa, ada alat tulis yang digunakan oleh si guru. Nah, yang digunakan oleh guru seperti spidol, ballpoint, ya, APS, kemudian stabilo, ya, kemudian tinta spidol, ya, stick egg. Nah, kemudian kalau di siswa itu dia ada yang namanya kode kegiatan yang namanya pembelajaran aktif, kreatif, dan nyaman. Ya, jadi berbeda kegiatannya. Nah, untuk kegiatan alat tulis. Nah, misalkan seperti ini alat tulis kantor misalkan. Alat tulis. Nah, alat tulis kantor. Nah, alat tulis kantor. Nah, misalkan kayak krayon mereka pakai dan sebagainya. Nah, ini berbeda kode rekeningnya Bapak Ibu. Nah, kalau berbeda kode rekening, maka ini tidak bisa dilakukan yang namanya sisip, ya. Nah, meskipun itu berbeda karena sisip itu berguna untuk menyelaraskan ketika Bapak Ibu melakukan nanti pencatatan di bagian kwitansinya ataupun di bunnya, ya. Nah, jadi kalau berbeda bulan itu silakan nanti Bapak Ibu klik tambah kegiatannya, ya. Klik tambah kegiatannya. Nah, jadi seperti saya jelaskan tadi kalau di PAUD itu ada dua terkait dengan barang habis pakainya. Jadi ada barang yang digunakan untuk pembelajaran, kode kegiatannya seperti tadi, ya, penyelenggaraan kegiatan belajar aktif, kreatif, dan nyaman, ya. Nah, kemudian kalau yang untuk keperluan rumah tangganya ataupun sekolahnya itu rekeningnya itu habis pakai, ya. Ini dia, ini habis pakai. Ini dia, ini terkait dengan alat tulis di PAUD-nya. Jadi berbeda keperluan alat tulis si guru dengan si siswa. Jadi kalau kalau berbeda, ya, itu harus klik tambah kegiatan lagi. Nah, misalkan ini pembelian habis pakai, kalau rekeningnya belanjanya itu berbeda, maka itu tidak bisa dilakukan lagi sisip karena sudah berbeda kegiatan dan rekening belanja. Intinya sisip itu apabila kode kegiatan dan rekening belanja itu berbeda, itu tidak bisa dilakukan yang sisip. Tapi kalau kegiatan dan rekening belanjanya itu sama, itu dilakukan yang namanya sisip, ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ketika memilih barang, ya Bapak Ibu, misalkan seperti ini, ya. Ketika memilih barang itu di sini kan sudah ada rinciannya, ya. Jadi kalau barang itu misalkan pensil, ya, pensil, ya Bapak Ibu, di sini banyak sekali tipe-tipe pensil. Nah, jadi Bapak Ibu kalau niatnya ingin membeli pensil 2B Staedtler, maka pilih yang Staedtler. Kalau yang pensilnya 2B Faber-Castell, maka Bapak Ibu akan membeli Faber-Castell karena di bagian uraian ini, ya, tipe barang, spek barang itu harus rinci serinci-rincinya. Nggak bisa Bapak Ibu pilih di sini Staedtler kemudian Bapak Ibu beli pensil 2B ataupun beli pensil 2B ternyata di sini dipilih Staedtler. Jadi di sini sesuai dengan pilihannya Bapak Ibu, ya. Jadi rincikan ataupun uraian dalam di sini adalah dia serinci-rincinya. Dan kalaupun Bapak Ibu nantinya mau aman, ya silakan pilih pensil aja. Artinya nanti Bapak Ibu bisa memilih pensil 2B dan Staedtler. Tapi di sini Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu memilih yang memang niatnya mau beli yang mana, ya. Karena di sini di uraian harus rinci serinci-rincinya. Kalau beli paku, misalkan pakunya berapa in dan sebagainya, itu harus serinci-rincinya. Itu di bagian uraian, ya. Bagaimana speknya Bapak Ibu beli barang, itu harus rinci serinci-rincinya Bapak Ibu tulis di bagian ataupun pilih di dalam uraian yang ada di sini, ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada kegiatan yang sama, misalkan seperti ini, ya, dia terdeteksi makanan yang sama, ya, ataupun barang yang sama, ya, dia akan terdeteksi nanti di bagian ini ketika Bapak Ibu akan menambah. Nah, misalkan kita akan tambah di sini. Nah, ini akan terdeteksi. Tetapi, ya, ketika Bapak Ibu menulis, misalkan ini, ya, huruf besar kita tambah, ya, karakter datanya itu berbeda, dia tidak akan terdeteksi, ya Bapak Ibu.
Nah, misalkan ini huruf besar ya di awal misalkan. Nah, ini tidak akan terdeteksi lagi. Kenapa? Karena datanya berbeda ya. Makanya Bapak Ibu saya sarankan di sini tulis huruf kecil semuanya ya. Jadi karena datanya ini berbeda, jadi jadinya bukan jadinya bukan rekening yang sama jadinya ya. Nulisnya itu dengan karakter yang sama. Baik Bapak Ibu, ini sekilas sudah selesai ya. Jadi di sini yang sudah kita anggarkan selama 1 tahun itu sesuai dengan pagu ya. Ini sudah kita anggarkan dan dana belum dianggarkan itu sudah 0, kemudian kita review, kemudian kita lihat periode tahap 1, kemudian tahap 2 juga sudah seimbang ya. Ini sudah seimbang. Dan kemudian kita review lagi, kita lihat cetak lagi ya apa yang sudah kita lakukan di sini, dan kemudian Bapak Ibu lihat per bulannya. Kemudian setelah Bapak Ibu yakin dengan terkait dengan perencanaannya Bapak Ibu, kemudian baru Bapak Ibu klik ajukan pengesahan ya. Dan ketika mengajukan pengesahan ini wajib Bapak Ibu klik connect dengan internet ya. Dan kemudian kertas kerja kalau sudah diajukan itu tidak bisa lagi diedit ya. Dan kemudian klik ajukan. Nah, setelah diajukan ya prosesnya sudah selesai. Dan kemudian di sini Bapak Ibu tidak bisa lagi kotak-katik, tidak bisa lagi ngedit ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silakan melihat kertas kerjanya ya. Misalkan nih Arkas membutuhkan beberapa waktu untuk Bapak Ibu dilihat oleh dinas ya. Nah, cek satu secara berkala. Nah, nanti admin dinas akan melihat. Nah, nanti admin dinas akan melihat di bagian pengesahan. Di sini nanti Bapak Ibu akan ada data-data sekolahnya Bapak Ibu. Nah, seperti tadi kita sudah ajukan. Nanti Bapak Ibu silakan klik di admin dinas akan lihat di bagian detail. Nanti dia akan melihat ya, setelah melihat dan mempertimbangkan kalau memang tidak layak akan ditolak, kalau disetujui akan disetujui ya. Nah, kemudian di sini misalkan kita tolak dulu. Misalkan silahkan perbaiki misalkan di mana salahnya ya. Misalkan di mana gitu salahnya bla bla bla. Setelah di alasan tolak kemudian klik ya. Nah, nanti kalau disetujui juga seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu lihat lagi nih secara berkala di bagian cek status. Nah, nanti kalau di ditolak ya, dia statusnya menunggu pengesahan. Nah, misalkan ini prosesnya itu membutuhkan 7 sampai 14 hari kerja ya, jadi 2 minggu. Kemudian jika setelah batas waktu tersebut Anda belum menerima hasil, silakan hubungi dinas. Nah, jadi satu sekolah aja itu diberikan waktu 7 sampai 14 hari. Nah, kemudian klik cek status. Nah, kalau belum setujui, dia notifnya seperti ini ya. Berdasarkan pemeriksaan dinas, ada beberapa hal di kertas kerja Anda itu belum ada yang sesuai ya. Nah, kemudian nanti silakan Bapak Ibu perbaiki. Nah, jadi kalau sudah setuju nanti akan hijau dia di sebelah sini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada pertanyaan lain, silakan nanti komen di kolom komentar ya. Arkas, nyaman merencanakan, aman melaporkan.